وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bagaimana tanggapan atau jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu seperti trinitas pada agama Nasara? Ini dari orang yang jahil pangkat 3 paling sedikit. Jadi setiap yang terbagi 3 langsung dikatakan trinitas begitu. Umat ini dibagi menjadi 3 terkait dengan Al-Quran. Thumma awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dibagi 3. Berarti trinitas juga. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada sebelumnya ada al-muqarrabun, kan begitu? Ya, ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, ada sebelumnya as-sabiqun as-sabiqun. 3, berarti trinitas. Jadi semua yang terbagi 3 trinitas begitu? Iya, ini sembarangan ya bicara. Baik, pembagian tauhid menjadi 3 itu berdasarkan istiqra dan tatabbu, penelitian dan melacak seluruh nas. Dan ucapan para ulama dari masa ke masa tidak keluar dari hal itu. Istiqra dan tatabbu itu hujjah di tengah para ulama, dipakai. Kalau mereka ditanya, apa kewajiban wudu, furudul wudu? Di kalangan orang Syafi'i ada 6. Apa dalilnya 6? Tidak ada Nabi berkata, kewajiban wudu itu ada 6. Itu diambil dari mana? Dia kumpulkan dalil-dalil, kesimpulannya ada 6. Jelas ya? Orang-orang Hanabilah ditanya, rukun sholat ada berapa? Ada 14. Apa dalilnya? Bawakan ayat atau hadits. Disebutkan di situ bahwa rukun sholat 14. Tidak ada. Dan mereka ambil dari dalil-dalil, disimpulkan semuanya ada berapa? 14. Kan begitu? Baik. Jadi itu sama dengan pembagian tauhid. Kemudian dari kejahilan ini kejahilan bentuk yang lain ya. Ya. Ini tauhid 3 ini kadang dibagi oleh para ulama menjadi 2 dengan bahasa yang lain. Tapi maknanya sama. Ada tauhid dengan nama tauhid al-qasd wa talab, dan ada tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Iya, al-qasdu mentauhidkan Allah dalam maksud dan meminta. Itu tauhid uluhiyah namanya. Dan ada tauhid dalam ma'rifah dan itsbat, mentauhidkan Allah dalam pengenalan, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatannya, serta itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat. Nah, itu mencakup 2 jenis tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian makna dari tauhid ini, itu ada dari ucapan para sahabat, para tabi'in, berjalan di tengah manusia. Ada. Ya, kalau dia datang mengingkarinya, adalah kejahilan yang sangat kelam sekali. Jelas ya? Baik. Jadi ini sekarang sebenarnya yang perlu ditanyakan. Kenapa ada orang-orang yang sesak nafasnya kalau dengar pembagian tauhid menjadi 3? Nah, itu yang perlu ditanyakan sebenarnya. Ya. Karena itu merinci bagaimana tauhidnya para nabi dan para rasul. Merinci bagaimana jalan beragama yang benar. Maka dengan rincian tauhid itu tersingkap bidah-bidah mereka, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, atau sebagian dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka jatuh di dalamnya. Jelas ya? Karena mereka anggap mereka dipukul berat dari situ, mereka harus serang. Ya, lebih cerdas lagi menyerang. Jelas ya? Ini tidak benar ya gaya-gaya seperti ini. Seorang kalau ingin hal yang baik dalam beragama, ya, seorang berbicara dengan dalil. Dan dia bawakan siapa dari ulama yang mendahuluinya. Siapa dari para imam yang mendahuluinya. Ya, para ulama yang berbicara tentang pembagian tauhid ini bukan ulama sekarang, sebelumnya. Itu dari masa dahulu. Ya. Jelas ya? Dan ditulis buku-buku khusus membantah syubhat ini di masa sekarang. Penjelasan ringkas. Penjelasan yang sangat terperinci tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam.